Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alena Fisaraya dari NPM 2306020009. Saya dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT KTI dari mata kuliah aplikasi komputer. Berikut merupakan PPT dari yang saya buat. Dari karya tulis ilmiah, responsi dari mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya mengambil judul aktivitas hand sanitizer sebagai antibakteri berbahan alami, ekstrak daun sirih, dan ekstrak jeruk nipis. Latar belakang dari jurnal yang berjudul aktivitas hand sanitizer sebagai antibakteri berbahan alami, ekstrak daun sirih, dan ekstrak jeruk nipis ini. Latar belakangnya, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari mikroorganisme. Yang kedua, saya akan menjelaskan penyebab manusia itu terkontaminasi oleh bakteri. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kontaminasi akibat bakteri tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan definisi bahan alami pembuatan hand sanitizer. Mikroorganisme menempel pada tangan melalui kontak fisik dengan lingkungan dan dapat menyebabkan penyakit. Mikroorganisme berukuran sangat kecil dan memerlukan mikroskop untuk diamati. Tangan seringkali menyentuh berbagai objek atau permukaan yang bisa terkontaminasi, seperti gagang pintu, meja, atau peralatan makan. Maka dari itu, tangan itu merupakan salah satu pintu masuk utama bagi kuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia, karena tangan seringkali bersentuhan dengan benda atau berbagai permukaan yang bisa terkontaminasi oleh bakteri. Mikroorganisme dapat dengan mudah menempel pada tangan dan dapat ditularkan ke bagian tubuh lain, seperti mulut, hidung, atau mata, saat kita menyentuh wajah tanpa sadar. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan secara teratur atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol adalah cara efektif untuk mencegah penyebaran kuman atau infeksi melalui sentuhan tangan yang sering terkontaminasi. Jika tidak terdapat air yang mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk menghambat atau membunuh bakteri. Yang hand sanitizer ini bahan utamanya itu alkohol yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah bakteri pada tangan. Kandungan dalam daun sirih dan jeruk nipis dapat digunakan untuk antiseptik alami. Rumusan masalah dari judul yang saya ambil, aktivitas hand sanitizer sebagai antibakteri berbahan alami, ekstrak daun sirih dan ekstrak jeruk nipis, itu rumusan yang pertama. Mengapa hand sanitizer dipercaya bisa digunakan untuk membunuh bakteri atau virus? Yang kedua, apakah daun sirih dan jeruk nipis itu efektif sebagai antiseptik alami? Yang ketiga, apakah penggunaan hand sanitizer yang berlebih bisa menyebabkan iritasi pada permukaan kulit? Yang keempat, bagaimanakah cara kerja senyawa flavonoid atau kandungan minyak atsiri dalam menahan pertumbuhan bakteri dan patogen berbahaya? Rumusan yang kelima itu, apakah kandungan senyawa pada ekstrak jeruk nipis dapat menghancurkan bakteri Staphylococcus aureus secara sempurna? Yang selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya itu untuk mengetahui apakah bahan alami yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer dapat membunuh bakteri pada kulit. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama itu untuk mengetahui keefektifan penggunaan daun sirih dan jeruk nipis sebagai antiseptik alami pada hand sanitizer. Yang kedua, mendeskripsikan apa masalah yang akan terjadi pada kulit jika menggunakan hand sanitizer secara berlebihan, terutama pada anak-anak. Yang ketiga, menganalisis apakah kandungan minyak atsiri berupa flavonoid mampu menahan pertumbuhan bakteri dan patogen berbahaya. Yang keempat, tujuan khususnya itu menganalisis apakah kandungan senyawa pada ekstrak jeruk mampu menghancurkan
bakteri Staphylococcus aureus secara sempurna. Selanjutnya itu metode penelitian yang digunakan pada KTI ini. Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, literatur, dan laporan terkait. Metode yang digunakan adalah metode maserasi, yaitu metode ekstraksi dengan perendaman menggunakan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang diambil. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk metode penelitian ini, itu alat yang pertama ada blender atau penggiling, yang kedua ada pisau atau telanan, yang ketiga ada gel gelas ukur, yang keempat ada beker gelas, yang kelima ada kain saring atau saringan, 6 ada botol semprot atau wadah untuk hand sanitizer. Yang ketujuh ada alat ukur pH kalau perlu. Yang kedelapan ada pengadu kaca. Yang kesembilan ada kompor dan panci. Yang kesepuluh ada corong. Terus bahan yang digunakan itu yang pertama ada daun sirih. Yang kedua ada jeruk nipis. Yang ketiga ada etanol dengan konsentrasi 70-90%. Yang keempat ada aqueous atau air bersih. Yang kelima ada gliserin atau aloe vera gel. Yang keenam ada minyak esensial. Yang ketujuh ada asam sitrat atau larutan pengatur pH itu jika perlu. Cara kerja dari ekstrak daun sirih. Yang pertama itu cuci bersih daun sirih dan haluskan menggunakan blender atau penggiling. Yang kedua, rendam daun sirih yang telah dihaluskan dalam etanol selama beberapa hari untuk mengekstrak komponen aktifnya. Yang ketiga, saring campuran menggunakan kain saring atau saringan untuk mendapatkan ekstrak daun sirih. Cara kerja ekstraksi jeruk nipis. Yang pertama, cuci jeruk nipis dan potong menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, blender potongan jeruk nipis hingga halus. Yang ketiga, saring campuran untuk mendapatkan jus jeruk nipis. Yang ketiga, tambahkan etanol sesuai dengan volume yang dibutuhkan untuk memastikan kadar alkohol dalam hand sanitizer mencapai konsentrasi 60-70%. Yang keempat, tambahkan gliserin atau aloe vera gel untuk membantu kelembapan pada kulit. Yang kelima, tambahkan minyak esensial jika diinginkan. Yang keenam, aduk campuran hingga merata. Yang ketujuh, ukur pH campuran dan sesuaikan jika diperlukan dengan asam sitrat atau larutan pengatur pH. Yang kedelapan, hand sanitizer di tempat yang sejuk dan kering serta hindari paparan sinar matahari langsung. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.